وسمرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا أثابكم الله. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana subul salam wa afhamana bi syari'atil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah dzul jalali wal ikram wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat rahmatullah, marilah kita senantiasa meningkatkan rasa syukur dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa adalah pengertian melaksanakan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi semua larangan-larangan Allah. Semoga kita semua senantiasa istiqomah di dalam ketakwaan ini sehingga kita mendapatkan bahagia hidup di dunia, lebih-lebih nanti kehidupan di akhirat. Allahumma amin. Hadirin sidang Jumat rahmatullah, pada khutbah siang hari ini, pada Jumat yang mulia ini, akan Fatih sampaikan salah satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kaitannya dengan perilaku perbuatan kita di dunia yang bisa mempermudah, yang bisa mengamankan kita nanti masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Tentunya hal itu semua sesuai dengan apa yang telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada 4 hal yang jika kita melakukannya secara istiqomah dan dengan ikhlas,
insya Allah kita akan masuk surga dengan selamat, dengan sentosa. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afsus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wasallu wan nasu niyamun tadkhulun al jannah dari salam, yang artinya adalah sebarkanlah salam, memberilah makan, sambunglah tali silaturahim, dan laksanakanlah sholat. Dalam hal ini adalah sholat malam, yang pada saat itu manusia sedang terlelap dalam tidurnya. Fadkhulunal jannata bisalam, maka kalian semua akan masuk surga dengan damai. Maka kalian semua akan masuk surga dengan selamat. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, yang pertama dari hadis yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah menebarkan kedamaian, menebarkan salam, yaitu senantiasa kita mengedepankan kasih sayang kepada sesama, mengedepankan perdamaian. Dan hal ini tentunya kita senantiasa melakukannya secara sederhana. Menebarkan salam itu antara lain jika kita bertemu dengan sesama saudara muslim, kita mengucapkan dan mendoakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian juga mereka yang akan mendengar ucapan salam kita itu akan menjawabnya dengan Waalaikumsalam. Itu artinya bahwa hati seseorang yang bertemu dan saling berucap salam itu berarti hatinya dalam damai, tidak dipenuhi dengan rasa sakit hati, rasa dendam, dan yang lainnya. Pasti di antara mereka bertemu, bersalaman, berangkulan, itu adalah awal dari kita mengucapkan salam dan menebarkan perdamaian. Imam Nawawi mengatakan bahwa ucapan salam itu tidak sekedar kata-kata, namun mengandung pengertian yang sangat mendalam, yaitu penuh dengan perdamaian, kasih sayang, dan juga kerukunan terhadap sesama, baik itu kepada keluarga, kepada sesama muslim. Kata salam ini menjadi kunci yang ampuh untuk menghilangkan permusuhan, untuk menghilangkan kebencian, kerenggangan di antara kita semua. Maka hadirin rahimakumullah, kita dengarkan tadi, kita bacakan bahwa yang pertama mereka yang akan masuk surga itu salah satunya adalah hatinya dipenuhi dengan kasih sayang, kedamaian, dan tidak dengan permusuhan, kebencian, dan kedengkian. Kemudian yang kedua adalah memberi makanan, memberi makan atau berderma. Kita memang punya kewajiban untuk mengeluarkan nafkah kepada keluarga kita. Akan tetapi kita juga disunahkan dan dianjurkan untuk memberikan sedekah atau infak kepada sesama, lebih-lebih kepada mereka yang membutuhkan. Mengapa kemudian orang yang suka bersedekah, atau dengan kata lain orang yang dermawan, itu
dekat kepada surga, atau dia telah merintis jalan untuk menuju surga. Karena sebagaimana sebuah hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, beliau mengatakan qala Rasulullah SAW, as-sakhiyu qaribun minallah, qaribun minal jannah, qaribun minan nas, wa ba'idun minan nar. Yang artinya adalah orang dermawan itu dekat dengan Allah. Orang dermawan itu dekat dengan surga. Orang dermawan itu dekat dengan manusia. Dan orang dermawan itu jauh dari neraka. Maka sekali lagi hadirin rahimahullah, ini yang harus kita upayakan, bagaimana kita senantiasa istiqomah dalam memberikan infak atau sedekah kepada orang lain, terutama yang membutuhkan. Karena sebagian rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita itu adalah hak orang lain yang harus kita berikan kepadanya. Kalau hari ini Imam Al-Ghazali menyatakan bahwa sikap dermawan itu merupakan buah dari cinta kepada akhirat dan juga buah dari ketidakcintaan yang tidak berlebihan kepada dunia yang fana ini. Sikap tentang dermawan ini merupakan penghayatan seseorang terhadap imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan keimanan yang tinggi, pasti dia percaya bahwa apa yang ditermakan, apa yang diberikan kepada orang lain pasti akan mendapatkan balasan yang lebih baik, yang lebih banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an sudah disampaikan bahwa ketika kita berderma, ketika kita berinfak, maka Allah akan melipat gandakan pahalanya sampai 700 kali. Hadirin sedang Jumat rahimakumullah. Kemudian yang ketiga adalah senantiasa menjalin hubungan baik, hubungan silaturahmi dan persaudaraan, tidak memutuskannya. Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW menyatakan 3 hal yang menjadikan seseorang akan dihisab dengan mudah dan akan dimasukkan ke surga dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala adalah sebagaimana yang ditanyakan oleh para sahabat kepada beliau. Beliau mengatakan, yaitu engkau memberi orang yang menghalangimu, kemudian engkau memaafkan orang yang telah berbuat zalim kepadamu, dan yang ketiga engkau menjalin persaudaraan dengan orang yang memutuskan hubungan silaturahim denganmu. Yang ketiga ini menjadi catatan bahwasanya kita tetap menjalin hubungan dan baik dengan orang yang sebenarnya sudah memutuskan hubungan baik dengan kita. Maka kemudian berikutnya sahabat bertanya, jika kami Rasulullah telah melakukan hal itu semua, maka apa yang akan kami dapatkan? Maka Rasulullah SAW bersabda, engkau akan dihisab dengan hisab yang ringan dan Allah akan memasukkan surga dengan rahmatnya. Hadirin sedang Jumat rahimakumullah. Kemudian yang keempat adalah menjalankan sholat malam. Tentunya hal ini kita lakukan dengan istiqomah. Kita melaksanakan sholat malam, atau sedikit sekali orang yang melakukan sholat malam, sementara kebanyakan orang terlelap dalam tidurnya. Kita melakukan sholat malam dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, sementara sebagian banyak orang telah lalai dalam tidurnya. Maka ketika itu kita istiqomahkan, insya Allah ini adalah privasi kita.
dengan Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada orang yang lain tahu kecuali kita memang mengumumkannya, kecuali kita memang menyebarluaskan bahwa saya setiap hari melakukan sholat tahajud. Maka dengan sholat mandiri malam hari, berbangun kemudian berzikir kepada Allah, ini secara tidak langsung kita menjauhkan diri dari perbuatan riya, yaitu perbuatan yang pamer, yang menyebabkan amal baik kita itu akan dihilangkan karena riya kita, karena pamrih kita kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, itulah salah satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bisa kita istiqomahkan. Yang pertama adalah menebar salam, senantiasa menciptakan kedamaian. Yang kedua, dermawan. Yang ketiga, senantiasa menjaga silaturahim, termasuk terhadap orang yang memutuskan silaturahim dengan kita, memutuskan hubungan baik dengan kita. Dan yang keempat adalah kita senantiasa istiqomah dalam melaksanakan sholat malam. Insya Allah, jika itu kita laksanakan sesuai apa yang telah disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, kita akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan selamat, dengan aman, dan dengan sentosa. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi hamba-hamba yang ringan untuk melaksanakan apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam hadis tersebut. Mudah-mudahan kita semua senantiasa istiqomah dalam bertakwa kita. Mudah-mudahan kita ingin menjadi hamba-hamba yang muttaqin, hamba yang muttaqin kepada Allah, dan hamba yang saleh kepada sesama manusia. Allahumma a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillahilladzi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa'lamu anna Allah ta'ala shalla ala nabi qadima, inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim, wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin. Rabbana innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat, innaka qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ansurna wa ya khairan nasirin. Allahumma ansur umat Muhammad, Allahumma aslih umat Muhammad, Allahumma afi umat Muhammad, Allahumma kafi umat Muhammad, Allahumma farrij umat Muhammad farjan azilan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Aqulu qawli hadza fastaghfiru